Shalom generasi muda. Suara generasi kali ini mengambil tema Kingdom Generation. Generasi selalu menarik perhatian. Allah kita adalah Allah generasi. Faktanya dia menyebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tuhan selalu konsen dengan generasi dalam semua area, apalagi pelayanan. Bahkan iblis dan dunia pun juga konsen terhadap generasi. Buktinya apa? Mereka senang sekali kalau generasi muda berpartner dengan mereka. Mereka tidak rela jika ada generasi-generasi yang mengasihi, mencintai dan all out untuk Tuhan. Mereka tidak rela kalau ada generasi yang habis-habisan untuk Tuhan dalam segala area. Karena itu tugas orang tua jasmani dan orang tua rohani, termasuk di dalamnya adalah gereja Tuhan dan para penggerak generasi, punya tanggung jawab untuk membawa setiap generasi untuk memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam segala kondisi tentunya. Gereja, pemimpin, bapak, dan penggerak generasi harus mampu membawa setiap generasi dari mengasihi dunia ini, hedonisme, kepada menyukai Tuhan dan firman serta komunitasnya. Kingdom Generation adalah pola pikir Allah yang hendak membawa setiap generasi kepada mentalitas kerajaan. Setiap generasi harus dibawa ke dalam area yang satu ini supaya kehidupannya memancarkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Setiap generasi harus menghidupi Kristus dan bukan yang lain. Apa itu kingdom mindset? Yang pertama, mentalitas kerajaan dimulai dari perubahan hidup, tujuan dan pola pikir. Rasul Paulus memiliki mentalitas kerajaan. Dirinya sadar akan kehidupan dimulai dari perubahan pola hidup, tujuan, pola pikir. Filipi pasal 1 ayat 21 dalam versi atau terjemahan PIMK berkata, karena bagi saya, tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Kata adalah dalam teks terjemahan baru menggambarkan bahwa Paulus sadar tentang siapa dirinya sekarang. Adalah sebuah kata yang penting karena di situ menggambarkan sebuah identitas. Dan identitas Paulus bukan dirinya sendiri, bukan prestasinya, bukan nama besarnya, bukan kepandaiannya. Padahal Paulus punya nama besar. Paulus adalah seorang yang punya darah Romawi dan Ibrani. Paulus adalah seorang yang intelektual, tapi identitas Paulus bukan itu. Identitas Paulus adalah Kristus. Perubahan hidup, tujuan dan pola pikir inilah yang harus menjadi contoh buat setiap generasi. Pola pikir selalu dimulai dari menerima dan memiliki Kristus. Karena itu pikiran kita harus ditundukkan pada otoritas Kristus. Jadi Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagi saya tujuan, ada kata tujuan, hidup saya adalah Kristus, hanyalah Kristus. Hanyalah adalah satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi kingdom mindset dimulai dari mentalitas kerajaan, dimulai dari merubah pola hidup, merubah tujuan hidup, merubah pola pikir. Tujuanmu apa generasi muda? Hura-hura, senang-senang, diubah. Ya, perubah di hidupmu dulu apa? Berantakan, kacau balau, diubah. Pikiranmu apa? Pikiran kotor, pikiran tidak sejalan dengan firman Tuhan, berubah ketika saudara kalian menerima Kristus.
kalian harus berubah dalam 3 area ini. Jadi berubah dalam hidup, berubah dalam tujuan, berubah dalam pola pikir. Yang kedua, mentalitas kerajaan adalah mentalitas mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Nah, dalam Injil Matius waktu Yesus berkhotbah di bukit, salah satu isi khotbah yang paling keren adalah tentang pengaruh kerajaan Allah. Dia menggambarkan sebuah pengaruh itu ibarat garam dan terang. Garam adalah pengaruh di mana tidak kelihatan. Ada kalanya kita mempengaruhi walaupun kita tidak nampak. Yang kedua, terang adalah pengaruh di mana dia kelihatan. Hari-hari ini amat mudah mempengaruhi generasi muda. Dengan gampangnya orang menyebarkan hoax, hidup sembarangan bersama komunitas yang tidak jelas, berontak terhadap orang tua, malas ke gereja, malas sekolah, malas mempersiapkan masa depan. Generasi muda dan generasi ilahi, generasi dunia tidak bisa berjalan berbarengan atau bersamaan. Harus berbeda dalam pengaruh. Dunia dengan pengaruhnya, generasi muda dengan pengaruhnya. Kedua generasi ini, baik generasi dunia maupun generasi ilahi, sama-sama mengaruhi. Tetapi jelas isi pengaruhnya pastinya berbeda. Generasi ilahi mempengaruhi dengan nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai Kristus. Dunia mempengaruhi dengan gaya dunia. Karena itu generasi ilahi dituntut untuk mempengaruhi dalam hal-hal positif, kebenaran, sejalan dengan firman Kristus, mempengaruhi lewat karakter yang serupa dengan Kristus. Dan pengaruh dimulai dari kita memiliki kehidupan Kristus dan bukan yang lain. Memberikan teladan atau tupos dalam bahasa Yunaninya, artinya teladan di situ adalah patron atau contoh dalam hidup sehari-hari. Jadi mentalitas kerajaan adalah mentalitas mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Yang pertama tadi, bahwa mentalitas kerajaan, the mindset, dimulai dari merubah pola hidup, tujuan hidup, dan pola pikir. Yang kedua, bahwa mentalitas kerajaan adalah mentalitas mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Generasi muda dimanapun kalian berada. Yang ketiga, kingdom mindset adalah mentalitas pemenang dan bukan mentalitas korban atau pecundang. Mentalitas korban selalu dimulai dari mentalitas mengasihi diri sendiri. Mentalitas korban selalu menjadikan diri sebagai orang yang tersakiti, korban. Mentalitas ini justru bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Mentalitas ini adalah mentalitas yang ditaruh oleh iblis untuk setiap generasi supaya mereka tidak move on, tidak bisa bergerak, tidak berpikir realistis, tidak berpikir untuk menyenangkan Tuhan, tidak berpikir maju, karena orang yang selalu mengasihi diri sendiri tidak akan pernah maju. Orang yang menganggap dirinya korban tidak akan pernah maju. Karena itu, saudara harus ngerti bahwa generasi muda harus ngerti bahwa Tuhan sejak semula memberikan benih pemenang dalam diri kita semua. Ada DNA ilahi dalam kehidupan kita. Bukankah manusia adalah hembusan nafas Allah sendiri? Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Bukan Tuhan sendiri yang menenun kita. Dalam kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Dan bukankah kita ini poema, puisi karya ilahi dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Buanglah mentalitas korban mulai sekarang. Mentalitas pecundang mulai sekarang. Kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang, kata Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 8 ayat 37. Jadi mentalitas pemenang. Anda dan saya, kalian semua adalah orang-orang yang menang. Bahkan kata Roma tadi, lebih daripada orang-orang menang. Jadi jangan pasrah, jangan menyerah.
Tapi boleh berserah sama Tuhan. Pasrah tidak boleh. Karena pasrah itu artinya saudara tidak nothing to do, tidak lakukan apa-apa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki kingdom mindset. Kita memiliki mentalitas. Yang kedua, mulai mempengaruhi dengan budaya kerajaan Allah di tempat kerjamu, di sekolahmu, di kos-kosanmu, dimanapun kalian berada. Mulai punya mentalitas pemenang, bukan pecundang atau korban. Saya berdoa kalian menjadi generasi yang keren, generasi yang hebat. Tentunya generasi yang punya mentalitas kerajaan, dimanapun kalian berada. Jadikan Yesus sebagai sandaran hidupmu. Jadikan Yesus tempat utama dalam hidupmu. Kiranya kalian selalu disertai Tuhan dalam pendidikan sekolahmu, kuliah, pekerjaan, menjalin hubungan dengan lawan jenis, pelayanan, dan apapun yang kalian kerjakan, Tuhan menyertai. Jadilah generasi-generasi keren. Tuhan Yesus memberkati. To be kingdom generation.